Marker. Nanti itu saat ini sudah ada 9 grup, itu artinya ada hampir 8.000 orang yang bergabung di grup WA gitu ya. Jadi silakan pilih saja yang salah satu yang kosong. Di link itu juga nanti ada juga link untuk grup Telegram. Jadi kebetulan saya dan Pak Edi juga jadi admin. Jadi kita kemarin bikin grup WA juga untuk diskusi baja. Kebetulan kemarin di WA cukup penuh, sudah 1.000 kan kapasitasnya hanya 1.000, akhirnya kita pindah ke grup Telegram. Jadi di link tersebut nanti teman-teman juga bisa masuk di grup-grup yang lain, diskusi yang lain. Jadi kita ada grup diskusi baja, terus kemudian diskusi pelabuhan laut, di situ ada grup beton juga, grup geoteknik juga ada. Jadi itu cukup bagus grupnya karena bahasnya teknis gitu ya, juga cukup ketat. Jadi kalau teman-teman yang aneh-aneh pasti akan langsung di-kick oleh adminnya gitu ya. Oke, itu terkait grupnya. Untuk webinar kali ini nanti untuk sertifikat, teman-teman kita tidak ada link absen. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan sertifikat, teman-teman nanti harus mengisi feedback. Feedbacknya nanti akan kami kirimkan di sesi diskusi gitu ya. Jadi nanti teman-teman tidak perlu tanya mana feedbacknya, mana link absennya gitu ya. Jadi pasti nanti akan waktu sesi diskusi akan kami sampaikan link feedbacknya. Jadi teman-teman harus isi link feedbacknya supaya teman-teman dapat sertifikat. Karena kalau nggak ngisi nanti nggak akan terkirim sertifikatnya. Karena sistem kami buat setelah teman-teman isi feedback nanti akan dikirim sertifikatnya. Jadi pastikan waktu isi feedback datanya jangan sampai salah, nama terus email, nomor WhatsApp gitu ya. Jadi kalau salah kami tidak ada revisi gitu ya. Jadi berdasarkan data yang teman-teman isi. Terus kemudian nanti kalau teman-teman ada kendala di Big Markernya, teman-teman cukup refresh saja browsernya. Kalau umpamanya nggak ada suaranya, materinya nggak muncul, coba di refresh dulu. Kalau tidak bisa juga, teman-teman nanti bisa ikut via live streaming YouTube. Karena nanti sama saja di sini di Big Marker atau di live streaming. Ini di live streaming sudah cukup banyak juga, dari 50-an orang yang hadir di live streaming gitu ya. Jadi sama saja teman-teman bisa via Big Marker atau live streaming. Link feedbacknya nanti juga akan kami kirimkan di Big Marker dan juga di YouTube ya. Gitu. Terus untuk pertanyaan, nanti teman-teman jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa tuliskan pertanyaannya di Q&A, gitu ya. Teman-teman bisa tuliskan Q&A, cuma kami moderasi. Jadi yang kami tampilkan hanya yang sesuai dengan topik saja, gitu ya. Jadi kalau kok pertanyaan saya nggak muncul, mungkin pertanyaannya nggak sesuai dengan topiknya, gitu ya. Terus mungkin pengalaman kami pertanyaannya cukup banyak, biasanya hampir 75-100 pertanyaan. Jadi mungkin kami tidak bisa juga jawab semua pertanyaan karena mungkin keterbatasan waktu. Jadi kami akan menjawab sesuai dengan urutan voting yang terbanyak gitu ya. Jadi kita akan urutkan pertanyaannya sesuai dengan voting yang terbanyak gitu ya. Itu saja, dan kali ini alhamdulillah ini sesi yang cukup istimewa bagi kami karena ini sudah ke sesi ke-100 bagi kami untuk menyelenggarakan free webinar terkait dengan webinar series teknik sipil gitu ya. Jadi alhamdulillah dari mulai pandemi sampai sekarang kami masih bisa konsisten menyelenggarakan free webinar dengan sampai saat ini di 100 webinar ini topiknya semuanya berbeda gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya harapannya. Kemudian juga di hari ini juga istimewa juga bagi kami karena tadi dari pihak Indopolin itu memberikan hadiah giveaway. Ini cukup berharga juga giveaway-nya karena ada 2 giveaway. Yang pertama smartphone Xiaomi
Kemudian yang kedua coffee maker gitu ya. Jadi caranya untuk dapatkan giveaway ini cukup mudah sekali. Teman-teman cukup follow Indopurlin ini ya, follow Instagramnya Indopurlin di @indopurlin. Nanti untuk pemenangnya di akhir acara nanti kita akan undi pemenangnya. Pastinya untuk pemenangnya harus sudah follow IG-nya Indopurlin dulu ya. Jadi nanti dari tim Indopurlin akan follow up apakah sudah follow atau belum. Nanti kalau belum follow mau nggak mau akhirnya kita ganti dengan pemenang yang lain gitu ya. Gitu. Jadi hari ini cukup istimewa, kita sesi yang ke-100, terus kita juga ada giveaway yang lumayan mahal nih. Cuma tadi pesan dari Indopurlin juga karena ini cukup mahal juga ini ada pajak hadiah sebesar 25% itu nanti ditanggung oleh peserta gitu ya. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya gitu ya. Untuk selanjutnya karena sudah setengah dua, biasanya kita selalu berusaha on time untuk memulai acara gitu. Untuk waktu berikutnya saya sampaikan ke Pak Edi untuk memulai webinar hari ini, Pak. Monggo, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dari peserta webinar yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya teman-teman semua memahami daripada pengetahuan tentang teknik sipil. Memang ini sebenarnya PEB Light ini bukan hal yang baru, sudah lama sebetulnya, cuma masuk ke Indonesia itu baru saja. Jadi mungkin saya mulai aja nih karena saya akan mempercepat sharing knowledge ini karena nanti akan ada dua yang mempresentasikan, yaitu saya dari sisi konsultan atau perencanaan, kemudian nanti dari Indopurlin dari sisi supply dan instalasi dan pelaksanaan produksinya. Next, mungkin. Next. Nah, jadi di sini ada 6 subbab yang saya bahas. Nanti saya akan sampaikan secara ringkas ini. Nanti untuk hal-hal selanjutnya mungkin dalam bisa kita bahas secara detail apabila teman-teman masih belum puas di WA group yang sudah diberikan linknya oleh Spir tadi aneks. Nah ini, jadi baja ringan, jadi saya mau sampaikan, baja ringan itu sebenarnya dibagi menjadi yang diketahui oleh orang saat ini, baja ringan itu adalah baja ringan yang ada di toko-toko material, yang bentuknya berupa C75, C100, dan semacamnya yang dipasang diinstal untuk rumah-rumah tinggal, yang mana alat-alat penyambungnya dia menggunakan skru fastener. Nah, sementara ide awalnya ini, baja ringan ini sebenarnya harusnya dihitung dengan benar dengan metode truss, metode Cremona, Ritter, atau lainnya, sehingga dia dipasang benar-benar mengikuti kaidah-kaidah teknik sipil. Tapi karena ini belakangan ini semakin liar, sehingga terjadilah apa yang sering kita lihat di peristiwa-peristiwa sepertinya baja ringan ini menjadi momok, sehingga kalau baja ringan itu artinya mudah roboh dan lain-lain. Sebenarnya ini yang hal-hal yang harus kita luruskan ke depannya. Nanti di sini akan kita sedikit juga kita bahas. Nah, yang dimaksud PEB Light sebenarnya juga sama baja ringan, cuman dia menggunakan mutu tegangan yang lebih rendah dari baja ringan yang dijual di toko-toko, tapi dia mempunyai ketebalan yang lebih tebal. Nah ini jadi yang kita maksud, jadi bisa kita lihat di sini baja ringan PEB Light itu bentuknya kira-kira modelingnya itu seperti ini. Jadi sebenarnya dia adalah
merupakan rekayasa daripada bangunan industri menggunakan baja high-ten mutu tinggi, yaitu G300 sampai G450. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam peraturan atau rules dalam dan luar negeri, di sini ada istilah baja ringan atau foam steel, ya, atau baja kilat dingin. Kalau dalam ekstensi itu di bahasa Indonesia kan baja kilat dingin. Nah, di sini teman-teman jangan terkecoh, ya, saya sampaikan jangan terkecoh. Jadi singkatan daripada CFS atau full foam steel atau baja kilat dingin, baja kilat dingin itu ada dua artinya. Itu C kanalnya atau CNP sendiri itu tergolong baja kilat dingin, tapi dia bukan yang dimaksud di dalam peraturan baja ringan dalam ASN 4600, dalam SMI 971, dalam SMI 8399, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah baja high-ten, yaitu baja yang mana batas daripada FIA dan TFU-nya itu dia tidak dari 1,08. Jadi bukan baja yang ringan seperti CNP itu menggunakan SS400 atau AFF. Next. Nah, ini dia. Jadi modeling daripada penempatan baja-baja ini kira-kira seperti ini. Jadi dari saya bangunan beri orang melihatnya. Nah, terus satu hal di Indonesia kalau kita bangunan ini bangunan lain kita heran bagaimana bisa bangunan lain menggunakan baja ringan, sementara yang namanya bangunan saat ini cenderung kita tidak melekat daripada fenomena dan penerapan yaitu harus menggunakan adanya sedikit plastik, ya, ada plastik. Sementara baja ringan itu tidak dikenakan ada plastik. Jadi bagaimana mengakalinya supaya menganalisis itu tetap bisa menggunakan baja ringan, tapi tetap dia akan terbuka. Karena salah satu penanganan bahaya dan yang terkenal adalah sistem sendi atau kolom gawat apa ya, seperti itu yang sering kita gunakan di dalam desain beton atau baja. Next. Nah, ini contoh daripada yang dimaksud jaringan. Jadi ini prosesnya adalah menggunakan mesin lihat. Jadi material ini dia berupa coil. Coil itu baja high-ten yang sudah dibentuk menggunakan plat dengan ketebalan tertentu. Di sini yang kita bahas adalah tebalnya semua di atas 1 mili. Nanti akan saya sampaikan kenapa harus di atas 1 mili, karena ini pun sudah diikat dalam SNI. Di SNI itu ada diatur seperti ini. Next. Nah, ini contoh. Jadi teman-teman kalau melihat grafik uji tarik daripada baja ringan, itu seperti yang dilihat grafik di atas ini yang kami pernah melakukan uji. Jadi dia jarak antara tegangan elastis ke tegangan putusnya itu dia sangat pendek. Jadi dia seperti contoh baja G450. G450 itu FIA-nya itu adanya di 450 MPa. Kemudian tuh tegangan putusnya dia tuh adanya di 480. Jadi sangat mepet. Jadi dengan adanya sifat seperti itu tidak mungkin kita memanfaatkan dia sebagai sikring pin atau sendi plastik. Sehingga dalam perencanaan konstruksi baja ringan untuk bangunan bertingkat, maka untuk baja ringannya sendiri selalu kita harus desain menggunakan sistem dia harus dengan untuk di penahan gempa dia R-nya yang rendah, tidak boleh sampai R8. Jadi dia momen-momen biasa ordinary atau OMF. Next. Nah ini jadi ini yang saya maksud baja CFS, baja ringan, low carbon steel. Ini speknya seperti ini kira-kira.
Jadi yang kita bahas ke depan ini adalah yang dimaksud baja ringan itu adalah baja high ten yang mana dia mempunyai sifat getas ya. Jadi dia tidak dia getas ya. Jadi karena dia getas maka kita harus mendesainnya selalu di batas elastisnya saja. Jadi dalam perencanaan yang kita pakai kalau teman-teman melihat di mutu tersebut G350, G450, G550. Nah, di situ di buntutnya pasti ada batas FU. FU-nya itu kita hanya sekedar kita tahu, tapi kita tidak boleh mendesain sampai ke batas FU-nya. Di situ kita bisa lihat nilai rasionya, batas putusnya, atau F ultimate dibagi F yield-nya, itu adalah dia maksimum itu 1,08. Nah, kalau lebih dari itu, seperti baja Milskill dan lain-lain, itu dia bisa 1,2, 1,25. Nah, terus untuk G550 itu dibatasin. Ini G550 biasanya dipakai untuk baja ringan yang perumahan-perumahan. Itu dia dibatasin tebalnya 0,4. Nah, kenapa 0,4 mili? Itu di dalam SNI 8399 itu sudah disebutkan. Terus kemudian untuk baja yang G300 sampai G450 ini yang umum ada itu 1 mili sampai 3 mili di Indonesia. Kalau di Australia itu sudah sampai 6 mili. Tapi dalam SNI 7971 atau dia mengcopy dari ISZ 4600 buat Australia itu dibatasi sampai 25 mili bisa menggunakan baja dengan canading ini. Next. Nah, ini peraturan SNI atau code yang kita pakai itu standar ya 123 ini code bangunan gedung sama gedung. Jadi untuk tata cara tahan gempa di sini aplikasi kita menggunakan 1726 tetap, cuman di sini kita waspada di tabel parameter gempa teman-teman harus waspada khusus untuk baja ringan, terutama masalah batasan R dan CD-nya. Kita tidak bisa menggunakan ini sebagai standar IMF atau SMF ya. Jadi kita harus selalu bermain di perencanaannya di OMF, Ordinary Moment Frame. Kemudian untuk beban desain minimum, nah di sini kalau untuk bangunan-bangunan khususnya baja PB Light ini karena bangunan industri, jadi memang yang dominan tuh kebanyakan adalah beban angin yang paling dominan. Kemudian persyaratan beton struktural ini biasanya untuk di pondasinya. Kemudian, nah ini SNI 8399 ini adalah yang tadi teman-teman yang untuk membahas baja ringan yang banyak beredar di pasaran itu. Jadi yang ketebalan kurang dari 0,99. Banyak dipakai oleh masyarakat itu C75, C100 ya atau rank. Nah, itu dia standarnya pakai 8399 2017. Kemudian untuk baja ringan yang akan fokus kita bahas ke depan ini adalah SNI 7971 2013 yang mana SNI ini adalah mengcopy dari ISNZ 4600 tahun 2005. Ya. Kemudian sekarang sudah terbit ISNZ 4600 2018. Di sini dari nomor 5 dan 6 ini yang kebetulan sudah kami baca semua. Di situ hanya ada perbedaan di masalah persyaratan prakualifikasi penampang yang ada perbaikan di nomor 6 itu ada perbaikan. Cuman sayangnya SNI kita masih menggunakan yang 2013. Cuman ini masih bisa dipakai. Nah, terus untuk nomor 7 ini adalah 1397 ini standar spesifikasi untuk materialnya sendiri termasuk baja ringan. Yang lain-lainnya ini peraturan-peraturan lain ini nanti teman-teman bisa cek sendiri. Kami juga ada dokumennya kalau memang diarahkan. Next. Nah, kemudian fokus pembahasan dalam perencanaan Fulcrum Steel itu mirip dengan yang lainnya, teman-teman. Jadi kita pertama fokus itu di elemen dari baja itu sendiri. Karena dia baja high ten dan dia baja ringan, jadi kenapa dimaksud baja ringan? Jadi kebutuhan untuk menahan untuk strength-nya dibandingkan dengan kebutuhan penampang itu dia lebih kecil rasionya dibandingkan dengan baja berat. Jadi artinya baja berat dia menggunakan penampang luasnya X ya
maka untuk menggunakan baja ringan itu luasnya pasti akan lebih kecil dari X tersebut. Nah, kemudian nomor 2 itu member atau batang. Dibahas juga tentang kelasingan. Karena material ini cenderung langsing, maka di sini ada persyaratan-persyaratan yang mana di peraturan tadi di 7971 atau 8399 itu ada persyaratan-persyaratannya yang disebutnya dengan persyaratan prakualifikasi. Nanti akan ada selanjutnya. Terus kemudian ada lagi masalah struktur rangka struktur bajanya. Di sini yang kita bilang, kita tahu kalau struktur baja penahan gempa itu ada OMF, ordinary moment frame, intermediate moment frame, sama special moment frame. Nah, di sini kalau khusus baja ringan kita hanya diperbolehkan itu di OMF. Tapi teman-teman apabila pada saat running analisis dengan software apapun itu tulisan OMF tidak ada. Di situ hanya akan ditulis di StatPro, di SunPro, ataupun di etap ataupun sub, itu tulisannya ada moment frame atau brace frame, hanya dua pilihannya. Nah, bagaimana untuk mengatasi gempa dan lain-lain ya? Untuk di baja ringan itu biasanya kita menggunakan penahan lateral. Nah, jadi menggunakan penahan lateral, jadi tidak menggunakan seperti sendi plastis atau lain-lain. Terus connection, nah tidak kalah pentingnya di nomor 4 ini masalah connection. Connection di sini kita untuk baja PB Light kita bisa menggunakan bolt, screw, rivet atau las. Cuman las memang tidak umum diadakan di Indonesia. Jadi untuk las itu untuk di luar negeri sudah ada, cuma di sini belum ada. Nah, satu lagi kami mau mengingatkan yang poin nomor 5, masalah fatik atau lelah logam. Jadi baja CFET ini dia mempunyai watak yang fatik, lelah logam. Jadi apabila sebuah batang kita tekuk untuk plat baja ringan itu 2-3 kali tekuk dia sudah patah. Itu yang dimaksud dengan fatik. Kenapa dia fatik? Fatik itu terjadinya karena yaitu tadi rasio FU dibanding FY yang sangat rendah. Sehingga dia jadi gejala fatik tersebutlah yang menyebabkan baja ringan tidak bisa dimanfaatkan sebagai sendi plastik. Untuk itu R yang kita gunakan itu adalah antara 2 sampai dengan 4,5 yang ideal. Ini teman-teman bisa lihat di 8393 untuk di peraturan gempa yang 1727 ya peraturan gempa. Terus direct strength method perencanaan metode tegangan langsung. Ini next. Nah, ini dia kualitas baja yang ada di SNI seperti ini dia untuk baja ringan. Next. Nah, ini model-model yang ada teman-teman. Jadi dia memang cenderung tipis ya. Jadi karena tipis inilah dia disebut baja ringan. Kenapa disebut baja ringan? Karena besaran tegangan yang dibutuhkan untuk menahan sebuah strength itu dia lebih kecil luas penampangnya dibandingkan kebutuhan baja konvensional lainnya. Makanya dibilang ringan. Sementara berat jenis baja itu sama. Berat jenis baja itu adalah 7.850 kg per kubik. Jadi baja ringan juga berat jenisnya sama. Sehingga volume berat daripada struktur baja ringan dibandingkan dengan struktur baja konvensional itu pasti akan rendah. Akibat dari itu semua, dari pengalaman kami mendesain, dia bisa mereduce 20-30% dari berat yang sama untuk sebuah struktur baja konvensional. Akibatnya karena beratnya ringan, maka sebagai penahan gempa dia sangat efisien karena ringan. Karena seperti kita ketahui, yang namanya gempa itu sangat dipengaruhi oleh massa sebuah struktur. Semakin besar diafragma dan massa sebuah struktur, maka potensi gangguan gempa akan semakin berat. Nah, kemudian juga keuntungan dari lain yang kita menggunakan baja ringan adalah kebutuhan fondasi. Yang pernah kami desain sampai bentang 30 meter, itu yang ada lokasinya di sekitar Bekasi juga, Bekasi, Cibinong, dan di daerah Bogor juga pernah, bahkan pernah di Ethiopia, ya di Afrika Selatan. Itu kebutuhan untuk fondasinya kita cukup mini pile atau bahkan cukup menggunakan dengan baja footplate atau fondasi telapak. Ya, next. Nah, ini profil-profil yang umum. Nah, profil-profil yang umum ini yang ada di SNI itu beberapa fabrikator sudah membuat profil-profil khusus yang mana profil-profil gitu juga tentunya harus
comply dengan persyaratan prakualifikasi seperti yang sudah dituliskan di peraturan SNI 7971 dan 8399 atau ASNC 4600. Next. Nah, ini diantara syarat ya, limit untuk desain. Nah, ini dia. Jadi beberapa persyaratan ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh fabrikator atau teman-teman yang bergerak di bidang memproduksi baja ringan. Karena ini apabila dilanggar berdasarkan penelitian, itu pasti nanti baja ringan tersebut akan mudah terganggu dengan adanya dengan adanya imperfection, distorsional load dan lain-lain semacamnya. Next. Nah, ini jadi untuk komponen struktur tekan itu kita dibatasin persyaratan prakualifikasinya seperti ini. Jadi ini yang saya maksud bagi teman-teman mungkin peserta webinar yang kebetulan ada pengusaha yang memproduksi baja barik, baja ringan atau baja pulling, diharapkan persyaratan ini diikutin karena apabila persyaratan ini juga sudah dilalui melalui penelitian ya. Yang saya tahu tim-tim di antara tim yang melakukan penelitian ini di Australia adalah Profesor Hancock ya. Profesor Hancock itu beliau asal dari India cuman sudah menjadi warga Australia. Beliau adalah termasuk pakar dan praktisi baja ringan yang stay di Australia. Next. Kemudian ini untuk persyaratan momen juga disyaratkan seperti ini. Next. Nah, kemudian dalam pembebanan pada umumnya kita sama teman-teman ya. Jadi beban hidup kita ngikutin standar adanya beban ME, insulation dan lain-lainnya. Kemudian beban hidup atap ya yang kita aplikasi ngikutin SNI 1727 2020 di pasal 482 ya. Itu syarat minimumnya adalah 0,58 kN per meter persegi. Walaupun demikian sebenarnya dari peraturan yang ada ini saya secara pribadi ya tanpa mengurangi rasa hormat pada bapak-bapak yang mungkin yang ikut terlibat dalam menerbitkan SNI ini, saya masih menolak karena masih tidak masuk di akal saya itu bagaimana bisa ada beban yang nyaris 100 kg per meter persegi di atas atap ya, apapun alasannya karena saya belum pernah lihat terjadi seperti itu. Next, kemudian ini selanjutnya perhitungan ini nanti kita bisa bahas selanjutnya. Kemudian ini ada persyaratan reduksi dan lain-lain ya, sehingga nanti yang dipakai adalah persyaratan minimum yaitu 0,58 sesuai yang ada di SNI. Kemudian beban hujan ini juga ada di SNI seperti ini dengan periode ulang 100 tahunan. Next. Kemudian selanjutnya kategori resiko karena ini kebanyakan bangunan industri ya umumnya kita pakai I-nya itu 1 atau 125 ya. Next. Nah, kemudian ini untuk beban angin ya. Next. Nah, ini beban angin itu terpengaruh arah topografi, ketinggian bangunan, terus berapa jarak dari pantai dan lain-lain. Next. Next. Nah, ini untuk ini masih termasuk beban angin. Next. Nah, ini di beban angin standar bangunan industri sama di SNI disebutkan. Nah, ini teman-teman kalau lihat tabel berikut ini, di situ ada pengaruh dari sudut kemiringan dari atap 0 sampai 5 derajat, terus 20 derajat. Apabila teman-teman itu bangunan itu didesain misalnya sudut kemiringannya 15 derajat, ini bisa dilakukan interpolasi. Sangat mudah caranya, mungkin teman-teman bisa menggunakan Excel atau apa. Apabila tidak, maka gunakan angka yang lebih besar, mungkin akan lebih aman. Next. Nah, kemudian ini persyaratan di SNI 1726 ya untuk kategori gempa. Jadi fokus kita itu ada di nomor 8 teman-teman ya. Jadi di R sama CD. Jadi tolong diperhatikan di R sama CD-nya. Jadi karena dia itu bukan penahan gempa khusus untuk bangunan industri baja ringan. Jadi R di sini kita gunakan kecil saja antara 2 sampai dengan 4,5.
Kemudian ketidakberaturan struktur juga perlu kita cek apabila bangunan tersebut mungkin tapi biasanya kalau di bangunan industri ini masalah nomor 9 dan 10 ini jarang terjadi karena umumnya dia bangunan yang tipikal. Walaupun untuk di TABG biasanya disyaratkan, tapi nanti apabila teman-teman masukin ini bisa dipas-pas saja. Nanti teman-teman apabila butuh juga bangunan industri yang sudah lolos TABG, bisa juga di-share nanti ditanyakan ke Pak Budi, nanti bisa kita bantu. Next. Nah kemudian ini perhitungan-perhitungan gempa nih sama ya teman-teman. Next, kita lihat dari koordinat tanah. Terus next. Nah terus gini, next ini kategori seismik dan lain-lain. Nah ini masalah skala gempa. Jadi antara gempa statik dan gempa respons spektrum kan perlu gempa dinamis perlu kita skalakan. Nah untuk penggunaan dalam bangunan industri kita bisa lakukan 2 kali. Pertama kita tidak usah skala. Kemudian setelah itu kita dapatkan nilai dari base reaction-nya atau base share-nya. Kemudian kita bagi antara base reaction gempa statik ke gempa dinamis. Kemudian hasil tersebut kita input menjadi skala. Jadi kita tidak perlu hitung pakai SF seperti ini bisa juga. Nah ini 2,9 kita hitung berdasarkan ini. Teman ada cara lain kita running analisis. Kemudian dapatnya berapa itu bukan yang real ya kalau belum kita skala. Kemudian untuk mendapatkan strength yang benar, maka harus kita skala. Cara menskalakannya kita cek di hasil desain itu adalah base reaksinya. Base reaksinya kita perbandingkan antara yang gempa statik sama gempa dinamis. Kemudian angka itu kita input, maka nanti syarat daripada struktur itu stabil adalah nilai gempa base gempa dinamis, gempa statik ke arah 2 sumbu X dan Y atau sumbu mendatar ke arah 2 arah itu nilainya harus sama. Itu teman-teman ya. Itu untuk ngecek biasa TABG akan ngecek ke situ. Next. Nah, ini contoh input material property. Next. Nah, ini untuk baja ringan biasanya umumnya material utamanya kita pakai adalah C ya, C purlin seperti ini. Materialnya, terusnya speknya kita masukkan. Nah, kemudian untuk baja double kita pakai back to back. Sayangnya di beberapa software yang ada sekarang seperti ETAP atau SAP itu bentuk C purlin yang back to back itu belum ada. Jadi baru ada bentuk seperti I seperti ini. Nah, dengan ini kita bisa modifikasi, nanti dimodify. Tentunya kita harus hitung dulu pakai Excel berapa momen tahanannya terhadap sumbu X dan Y kita perbandingkan, kemudian penampang ini kita setarakan dengan kebutuhan tersebut. Next, nah ini contoh ya. Oke, next. Nah ini next. Nah ini data gempa ya, function next. Terus nah ini gempa-gempa yang kita ini kan. Nah ini teman-teman, jadi untuk baja ringan itu kita memang yang dominan itu adalah wind load. Untuk kita sudah cek berkali-kali itu efek daripada gempa ke arah X dan Y itu tidak terlalu dominan imbasnya dibandingkan beban angin. Apalagi bangunan ini terdapat di daerah-daerah yang sangat terbuka. Pasti yang dominan. Itu tadi saya sudah sampaikan. Kenapa sih struktur PIB Light itu tidak dominan beban gempa? Karena masanya rendah. Karena beban gempa sendiri kita tahu itu sangat terpengaruh dengan massa atau diafragma. Apabila massa diafragma atau pada atap itu berat, pasti base reaction atau reaksi daripada gempa tersebut akan sangat besar pengaruhnya ke sebuah sistem struktur. Apabila dia masanya kecil, dia pasti akan rendah. Tapi sementara kalau angin tidak, mau dia berat ataupun tidak, dia adalah sebagai beban luar. Seperti itu, sehingga imbas dia lebih besar beban angin ketimbang EQX sama EQE tersebut.
Nah, satu lagi nggak kalah pentingnya adalah notional dead load. Notional dead load ini adalah karena imperfection. Jadi material baja ringan ini atau material-material lainnya pada saat produksi pasti belum tentu sempurna. Sehingga dalam peraturan kita harus masukkan notional load ini sebesar 1/500 atau 0,002 dikalikan dari live load yang ada di titik yang kita tinjau. Next. Nah ini kita masukkan faktor respon modifikasinya 4,5. Terus deflection ini kita pakai CD-nya 4. Next. Nah, back tuh. Nah ini yang notional load ya, notional loadnya akibat imperfection. Nah ini kita pakai 0,002 atau 1/500 ke arah Y dan ke arah X. Tapi untuk notional load baiknya kita cukup ngecek ke arah sumbu lemah saja. Arah sumbu lemah, arah sumbu melintang. Kalau arah sumbu kuat itu biasanya pengaruhnya kecil. Jadi nyapain komputer kita masukin nggak akan ada ngaruhnya. Next. Nah ini contoh-contoh hasilnya. Ini cara menginput beban angin menggunakan software. Banyak caranya. Kita bisa gunakan langsung direct sebagai beban ke arah boarding atau purlinnya, atau bisa kita menggunakan lembaran dummy ya. Lembaran dummy itu artinya seperti sel yang mana dia tidak boleh mengadakan distribusi tegangan terhadap sistem. Sehingga next di sini nanti bisa kita lihat next pada saat pada saat kita input dia pada saat kita input yang lembaran-lembaran merah tersebut itu untuk massa dan itunya weight-nya harus dinolkan sehingga dia tidak ada kontribusi berat karena dia hanya alat bantu untuk mendistribusikan beban secara baik ke seluruh sistem. Nah ini kembali yang tadi. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kita tidak perlu langsung di scale. Jadi kita bisa lihat dari base reaction. Nah ini untuk output analisis. Nah ini yang saya maksud tadi. Teman-teman bisa perhatikan di situ di RS response spectrum. Di situ base reaction-nya kan 167,667. Nah, kemudian yang untuk yang gempa statik ke arah sumbu X sama sumbu Y itu nilainya kita lihat sudah sama. Jadi ini yang paling pertama oleh TABG dilihat. Pertama dilihat oleh TABG itu base reaction. Base reaction ini apabila dia tidak sama berarti analisis ini salah. Jadi ini paling pertama dilihat biasanya sama TABG. Jadi artinya skala kita udah benar. Nah kemudian ini hasilnya dia akan save semuanya. Ya ini untuk tumpuan. Nah di sini teman-teman bisa kita lihat ini satuannya dia kecil sekali. Beban-beban terbesarnya kalau kita lihat itu beban reaksi terbesar itu cuma sekitar 6 ton di fondasi. F3 itu ke arah bawah. Jadi makanya untuk bangunan-bangunan baja ringan itu apabila tanahnya cukup baik ya kita cukup menggunakan hanya fondasi telapak saja. Gunakan telapak saja. Nah ini sebaran bending momennya ini. Kemudian setelah ini kita bisa melakukan desain fondasi telapak. Nah ini masuk di ranah itu kita menggunakan rumus Tarsaki biasa teman-teman. Saya pikir udah hafal semua ya. Menggunakan faktor NC, NQ dan NY. Seperti ini kita harus tahu daya dukung tanahnya. Nah kemudian ukuran kita desain. Ini saya sudah pernah distribusikan spreadsheet-nya menggunakan Medcat ya teman-teman tinggal ganti angka-angkanya. Nah itu gaya-gaya yang terjadi Fx, Fy sama Fz. Fz itu adalah gempa beban vertikalnya ke arah. Nah kenapa ada momen? Karena kan ada pedestal. Ya ada pedestal. Jadi momen akibat dari pedestal tersebut kita input juga. Kemudian, nah ini dan selanjutnya, nah kemudian kalau di Medcat itu gayanya seperti ini. Apabila
dia aman, itu syarat pegangan aman. Berarti ukuran ini bisa dipakai. Nah, selanjutnya kita mendesain untuk sambungan angkur ke baseplate. Nah, perhatikan teman-teman di sini, kita semuanya dalam bentuk sambungannya semua syaratnya syarat elastis semua kalau kita lihat. Nah, ini sangat terjadi syarat elastis semua. Tidak ada di batas elastis. Cuma tetap kita cek pounding, kita cek breakout ya. Breakout ini sama pounding ini lebih ke arah daripada kedalaman angkur, oh, sama persyaratan yang ditentukan di SNI ini ada semua. Tapi sebenarnya rumus-rumus ini itu rumus biasa ya, rumus matematika biasa. Ya, seperti halnya NAC itu ada 0,8, 0,85, FC kapasitas beton, AC itu luas penampangnya segala macam. Itu kita bisa lihat semua. Kemudian geser pot juga kita lihat. Tapi sebenarnya untuk di baja ringan ini sangat-sangat nggak perlu sebenarnya teman-teman kalau bisa lihat di kuliah 694 kN dibandingin 115. Jadi terkadang kami juga dalam pengalaman perencanaan ini suka males ngecek pos atau apa di untuk baja ringan karena bebannya kecil. Jadi nggak mungkin. Jadi di sini nanti seiring berjalannya waktu semakin teman-teman nanti sering mendesain gitu lama-lama engineering judgment atau feelingnya itu akan main sehingga udah bisa menebak kalau ini pasti kuat gitu. Kemudian ini desain sambungan ini semua sama menggunakan elastis semuanya persyaratan elastis. Nah, di sini kalau kita bisa lihat sambungan-sambungannya nih kolom karakter juga bentuknya bentuk standar semua seperti ini. Nah ini bracket-bracketnya juga ada nanti Indopulin akan menjelaskan sistem sambungan ini. Nah selanjutnya ini slip kritis. Nah slip kritis ini disambungannya di baja lain pun perlu kita cek. Jadi perlunya mengecek masalah tahanan tumpu untuk menghindarkan terjadinya fenomena seperti ini. Nah ini contoh daripada aplikasi baja pulin ya. Kita bisa menggambar. Maaf Pak Edi. Iya siap. Sepertinya ada nge-lag Pak. Ya, ininya. Coba di refresh dulu Pak. Oh iya. Coba. Sebentar maaf. Iya. Di refresh browsernya keluar dulu nanti masuk lagi Pak. Iya keluar dulu masuk lagi. Iya Li ya nge-lag Li. Kamera hilang. Bentar. Ya jadi saya refresh dulu ya. Bentar. Nanti masuk lagi Pak. Saya coba. Bentar Pak. Ya. Oke. Sebentar ya, mohon maaf teman-teman. Ini. Oke. Mungkin display settingnya diatur Pak. Cuma ini camnya belum ini, saya minta request. Ya, masuk di big markernya dulu Pak. Tuh.
Eh, mohon maaf. Ya. Ya, Ya. Sudah ya? sudah. Mungkin diatur ininya, background-nya Pak di Oh, background-nya sebentar. di di Cam and Make setting. Nah, betul. Kadang background bikin gelap juga. Ya, udah ya? Sama share screen-nya tadi ke close, Mas. Ya, ya, bentar. Slide. Oke. Terus screen. Share screen. Klik. Ya. Ya. Jadi yang dipencet yang kanan, nah itu klik. Nah, udah Pak Budi. Belum full, Pak. Ya, Sudah Pak. sudah, Pak. Oh, Itu tadi subject matter-nya di hide dulu aja, Pak. Oh ya, siap. Dah. back sampai mana tadi Pak? Udah di sini. Ini Pak. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini bentuk sambungannya dia simpel ya. Jadi hanya sambungan elastis biasa. Jadi hanya tegangan dalam. Kemudian momen yang terjadi adalah akibat tegangan itu sendiri. Jadi tidak ada hal yang sulit untuk mendesain sambungan-sambungan khusus untuk baca CFS ini. Kemudian ini contoh bentuk aplikasinya. Iya oke teman-teman ya. Jadi ini bentuk daripada contoh daripada bangunan ya. Daripada bangunannya. Kemudian next. Ya. Memang agak delay ya. Delay. Ini untuk sambungan ini fondasinya ya, next. Oh iya. Ini fondasi ini untuk sambungan jadi kita lihat ya, next juga. Ini mau ceritakan ini dia memberi bimbing jelas sehingga kita tahu kurang-kurangnya dan lain-lain. Nah ini kita bagaimana bikin laporan struktur. Nanti ini dari struktur ada nama ya pembaca kita atau kita atau dan lain-lain. Nah ini software ya, software ini kita bisa menggunakan teklalan, menggunakan AutoCAD atau produk lainnya. Next ini contoh dari next. Nah ini pengalaman. Nah ini contoh PHP ya, jadi model dari kilo. Next. Nah ini dia jadi kita bisa kembangkan jadi ini dari sini begitu kita dari sini berbeda itu langsung ke namanya kali itu hanya seperti ini. Jadi bisa menggunakan chemical atau bisa tangan biasa yang matang sebelum perawatannya. Nanti lain waktu kita akan sampaikan. Ini contoh sistem masak. Jadi enaknya menggunakan dari ini adalah apa? Data semuanya sudah setting seperti kita makan kalau kita di lemari. Jadi sudah ada nomornya, sudah ada lubang-lubangnya semua. Dan secara struktur itu sudah dilakukan mock-up juga atau trial install di pabrik biasanya sebelum dikirim untuk memastikan lubang-lubang itu sah semuanya. Kemudian ini contoh instalasinya. Jadi untuk
sampai bentang 30 meter saja karena dia beratnya tidak terlalu berat daripada lembaran kren tersebut. Kita menggunakan kren itu untuk kren-kren yang kapasitas di bawah 10 ton atau di bawah 20 ton itu sudah cukup, tidak perlu seperti baja-baja konvensional lainnya. Itu kita pasti butuh kapasitas kren yang berat. Nah, ini satu lagi contoh di negara lain itu sudah ada baja ringan itu sampai bentang rispan itu 78 meter, tentunya dengan rekayasa tertentu. Memang di Indonesia mungkin kalau melihat ini masih akan kaget, tapi ini pada dasarnya semua bisa didesain, Yang penting rule yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi baja ringan tersebut kelemahan utamanya dia adalah fatigue ya. Fatigue itu artinya batas tegangan putus ke tegangan leleh dia itu sangat deket banget, cuma sekitar 8%. Jadi jangan coba-coba untuk mendesain dia sampai ke batas plastis, karena bangunan pasti akan rubuh. Nah, ini contoh potongan-potongan SNI yang saya cobain ini dari SNI 7971. Itu kita bisa lihat rumus-rumus yang dipakai itu semua adalah rumus-rumus elastis. Ini turunan daripada teman-teman mungkin ingat ya hukum rumus Hooke atau dikembangkan lagi oleh Euler. Ya, ini seperti ini, batas tegangan tekuk elastis, kritis itu semua di batas elastis. Kita lihat di situ pakai Poisson ratio-nya ya, ada E segala macam, terus faktor tekuk dan lain-lain T sama B. Nah, T sama B ini T dibanding B di sini yang tadi saya maksud sangat ketat di peraturan itu yang sudah dijelaskan juga di persyaratan prakualifikasi. Kayak dia kelemahan dia itu kita untuk mengetahui tentang baja ringan ini, apabila kita sudah paling tidak mengikuti persyaratan prakualifikasi, tentunya kedepannya kita akan sedikit aman untuk mendesain ini. Nah ini juga di kapasitas desain kapasitas. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi dalam perencanaan baja ringan atau PEDP atau PBFP dan sebagainya, itu memang ada dua cara pembebanan. Bisa menggunakan cara load resistant factor design atau beban terfaktor, bisa juga dengan ASD. Nah, teman-teman ingat ya, ASD yang dimaksud di sini adalah ASD sesuai ketentuan pembebanan yang ada di peraturan 2005. Jadi yang dimaksud ASD adalah allowable strength design, bukan allowable stress design ya. Kalau dulu zaman dahulu kala, zaman mungkin 15-20 tahun yang lalu, ASD yang dimaksud adalah allowable stress design. Jadi apabila kita mendapatkan suatu beban, kemudian beban tersebut kita kalikan faktor ASD, misalnya 1,5 atau 2. Beda yang dimaksud dengan yang peraturan 2005 itu ASD adalah allowable strength design. Dan teman-teman bisa lihat di sini di peraturan-peraturan pembebanan, nanti di situ akan bisa kelihatan. Nah, kemudian satu lagi ini pembatasan. Ini kita bisa lihat tuh dibatasin. G550 dibatasin tebalnya 0,9. Kenapa 0,9? Karena dengan 0,9 mili atau sekitar 1 mili, apabila G550 itu dengan tegangan tinggi, itu kalau dia tipis, dibengkokin dengan R atau ditekuk dengan R yang kecil, itu masih memungkinkan. Sementara untuk G300 atau G450 itu tidak bisa, R-nya dibatasin. Di situ di SNI dibatasin panjang sticker yang ditekuk itu pada saat membutuhkan profil itu adalah T dibagi 8. Di situ ada persyaratan di SNI. Kemudian prinsip desain di kapasitas desain ini yang dimaksud tadi. Kemudian nah untuk di 4600 ANSZ atau di SNI 7971 2013 itu ketebalan daripada baja ringan G300 sampai G450 itu dibatasin maksimum 2,5 cm. Cuman di Indonesia nampaknya kita belum pernah lihat ini. Jadi paling tebal kita ada di sini itu adalah 3 atau 3,1 ya, kira-kira seperti itu. Nah ini selanjutnya ini saya bilang. Jadi teman-teman memang kalau mau lebih detail, di samping mempelajari SNI, bagusnya tuh
SNI atau peraturan-peraturan asal daripada SNI tersebut juga dipelajari ya dari ASNZ atau AISI. Nah ini dia. Di sini juga untuk di ASNZ 4600 atau 7971 itu G550 dibatasin. Ini agak beda dengan yang tadi, saya juga bingung nih. 1,1 sementara di 8399 itu dibilangnya 0,9, kalau di sini 1,1. Next. Nah, ini bentuk contoh profil. Nah, ini R yang dimaksud. Nah, kenapa tadi G550 menggunakan menggunakan tebal 0,9? Tujuannya itu karena masalah penumpukan sudut R ini. Jadi R ini dia bisa lebih tajam dia karena dia strength-nya itu lebih tinggi. Seperti itu kira-kira maksudnya. Mungkin itu teman-teman dari saya dari sisi desain. Nanti selanjutnya kita bisa ngobrol di WA group atau di Instagram, silakan. Saya terbuka waktunya ya, kapan saja gitu loh kira-kira, kecuali saya sedang rapat atau dinas, mungkin saya apabila terlambat mendesain. Demikian teman-teman dari saya, mungkin dilanjutkan oleh Indo Puli. Silakan Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi untuk pemaparannya. Sekarang lanjut Pak Gatot ya Pak. Baik Pak. Siap. Baik, suaranya udah jelas Pak Budi? Sudah Pak, cuma mungkin displaynya materinya Pak. Iya, sebentar. Oke, sudah Pak. Oke, baik. Siap, monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ini udah jam 2, mudah-mudahan masih pada semangat Pak untuk mengikuti webinar ini. Kita sama-sama belajar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Sipilpedia yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk Indopulin dan Pak Edi Waluyo untuk melakukan presentasi ya Pak. Untuk product knowledge, kita lanjutkan saja Pak. Mengenai PEB Light. PEB Light itu kalau di luar negeri nama umumnya adalah cold form steel building. Ini ada yang bentuknya struktural portal frame dan juga ada bentuk yang lainnya. Untuk PEB Light sendiri menggunakan material CNP high tensile, kemudian bahannya adalah dari coil galvanis, dan juga CNP high tensile ini digunakan sebagai mainframe. Yang biasanya CNP ini hanya digunakan sebagai komponen purlin ataupun sebagai komponen gird, rangka atap ataupun rangka dinding. Kemudian CNP ini juga digunakan sebagai kolom rafter, kemudian juga strap, purlin, dan gird. Ini ada beberapa contoh struktural frame sistem yang digunakan oleh conform shifter sebagai load bearing structure ya. Yang pertama adalah dinding sebagai penahan beban. Kemudian yang di tengah, penahan beban itu hanya total, yaitu balok dan kolom. Kemudian ada juga sistem campuran, di mana ada dinding sebagai penahan beban, dan juga kolom balok ataupun kolom rafter sebagai penahan beban. Untuk PEB Light ataupun cold form steel building ada beberapa nama yang digunakan di dunia marketing ataupun di dunia kontraktor baja. Yang pertama adalah namanya adalah PEB Light, kemudian ada juga branding dari Australia yang menggunakan nama Renfield, ataupun juga ada yang menyebut sebagai metal atau steel set, dan juga ada yang menyebut CFS ataupun cold form steel building. Ini menggunakan material CNP high ten mulai dari ukuran C100 sampai dengan C400. Kemudian untuk ketebalan material thickness-nya dari lebih dari 1 mili biasanya
dari 1 mili sampai dengan 3 mili yang tersedia banyak di pasaran. Walaupun untuk ketebalan-ketebalan di atas itu ada beberapa, tapi dengan material minimum order quantity. Kemudian untuk coatingnya sendiri, untuk protective coating terhadap karat itu menggunakan galvanized coating. Standar ketebalan coatingnya adalah Z275, yaitu gram per meter square untuk kedua sisi bajanya. Jadi dibagi dua gitu ya, antara sisi depan sama belakang ataupun dalam sama luar. Dan untuk coating ini sendiri sebenarnya bisa milih. Ada beberapa pabrikan foil yang bisa memberikan customized thickness, mulai dari Z180 sampai dengan Z600. Itu tergantung dari environment di mana bangunan tersebut didirikan. Baik, kemudian sistem bangunan lainnya yang juga menggunakan core foam steel adalah wall framing ataupun load bearing wall system. Ini biasanya menggunakan material baja ringan. Jadi kita bisa lihat bahwa dinding digunakan sebagai penahan beban. Makanya dinding itu dihitung sebagai penahan beban atap ataupun penahan beban angin. Bentuknya seperti dapat kita lihat di sini adalah load bearing wall system. Beberapa nama yang sering digunakan di dunia baja ringan adalah ada yang menyebut sebagai LGS atau Light Gauge Steel Building, ada juga yang menyebut sebagai LGSF, Light Gauge Steel Framing, ada juga yang menyebut sebagai LSF, Lightweight Steel Frame, dan juga CFS Frame. Ini menggunakan material utamanya adalah baja ringan C75 sampai dengan C100 dengan thickness biasanya di bawah 1 mili. Pasarannya antara 0,75 sampai dengan 1 mili. Kemudian untuk coatingnya biasanya menggunakan galvalum, berbeda dengan material yang di atas 1 mili. Galvalum ini thicknessnya biasanya ada pilihan, tergantung nanti environment di mana building ini didirikan. Jadi ada pilihan antara AZ 100, kemudian AZ 150, dan juga AZ 200. Nanti pilihan ini tergantung dari environment buildingnya di mana daerah tersebut akan didirikan, ataupun termasuk operation penggunaannya ya. Seperti itu. Baik, kemudian kita coba ulas dari sisi sejarahnya ya Pak. Jadi kalau di luar negeri memang teknologi CFS ini sudah berkembang dari tahun sebelum 1900-an ya. Jadi di tahun 195 itu ada bangunan yang didirikan namanya Virginia Baptist Hospital, dan itu masih ada sampai sekarang Pak. Itu sudah ada teknologi bangunan yang menggunakan CFS. Kemudian di tahun 1933 itu sudah ada company ataupun kontraktor yang menjual bangunan CFS. Seperti itu. Setelahnya 1940 itu ada perusahaan yang membuat prefab house. Jadi di sana tahun 1940 di Amerika Serikat sudah ada company ataupun supplier yang menyediakan prefabrication house untuk dijual kepada customer. Di sana pada tahun 1940 itu sudah bisa dijual 2.500 steel frame menggunakan cold foam system dan prefab sistemnya. Seperti itu. Ini salah satu contoh gambar ya yang dibangun pada tahun 1925. Yang kiri itu pada tahun 1925 diambil fotonya, sedangkan yang sebelah kanan di akhir-akhir tahun ini. Jadi penampakan bangunannya masih sangat bagus sekali. Ini juga beberapa contoh bukti bahwa sebenarnya teknologi cold foam steel ini sudah banyak digunakan pada tahun-tahun dahulu ya. Ini tahun 1933. Kemudian ini juga ada beberapa dokumentasi terkait dengan penggunaan CFS di tahun-tahun yang sudah lama sekali. Kemudian untuk standar code historinya sendiri, untuk IC itu pertama mengeluarkan cold foam steel itu di tahun 1946. Kemudian yang terakhir ada di tahun 2020. Jadi di Amerika Serikat penggunaan teknologi material ini sudah sangat advance sekali.
tahun 1946 sudah ada aturan yang mengatur untuk desain menggunakan cold form steel tersebut. Untuk cold form steel sebagai sistem bangunan PEB itu di Australia kita ada mulai di tahun 1949, sejarahnya namanya adalah Renville, kemudian masuk ke Indonesia itu Renville itu di tahun 2010 dan mulai berkembang sampai dengan sekarang. Tapi memang karena ketersediaan material itu masih sedikit, jadi memang perkembangan di market itu masih sangat sedikit sekali karena masih banyak pihak-pihak yang belum mengetahui bagaimana kita bisa menggunakan material tersebut, di mana bisa didapatkan, kemudian bagaimana produksinya, bagaimana desain dan instalasinya. Jadi memang masih ada keterbatasan material dan juga keterbatasan pengetahuan mengenai perkembangan sistem building menggunakan cold form steel. Sejarahnya untuk CNP Hi-Ten sendiri baru tahun 1990-an mulai hadir di Indonesia. Itu pun kebanyakan customer-nya adalah Australian Mining Company yang mungkin di Australia dari tahun 50-an itu sudah sering pakai teknologi material tersebut. Kemudian untuk baja ringan itu di tahun 1990-an juga sudah banyak dipakai walaupun masih impor. Dan di tahun 2002 baru ada pabrik baja ringan di Indonesia. Dan untuk CNP sendiri baru ada di tahun 2000-an. 2000-an baru ada satu, kemudian mulai dari 2011 itu mulai banyak manufaktur untuk CNP high tensile tersebut. Dan juga pada tahun 2024 Edopolin hadir untuk memberikan opsi pilihan terbaik untuk building material cold form steel. Nah, ini sekilas mengenai beberapa grade CNP yang tadi mungkin sempat dibahas juga oleh Pak Ewal. Jadi ada beberapa steel grade yang digunakan untuk cold form ya. Jadi nanti jangan sampai salah untuk pemilihan material di pasaran. Jadi ada grade yang mild steel black finish. Jadi ada grade SPHC, kemudian ada juga grade SS400. Selain itu ada juga yang menggunakan grade G450 high tensile galvanized. Iya. Mungkin teman-teman saya tambahkan tadi saya sempat singgung masalah bentuknya yang bentuk profil C. Jadi bentuk profil C yang di pasaran itu ada material CNP pakai mild steel. Nah, itu dia beda. Jadi mild steel itu dia bukan galvanized dengan batasan tensile strength-nya itu 400 sampai 510 tersebut. Dia beda. Dia itu adalah ininya FPA-nya itu sekitar 240-an ya, atau 240. Terusnya sementara batas putusnya itu sekitar 450-an. Jadi dia beda. Dia itu baja standar seperti SS 400. Sehingga kita tidak bisa samakan itu, dan saya khawatirkan kita kan ngambilnya bekerjanya untuk galvanized Hi-Ten ini itu adalah di batas lelehnya yang mana itu sekitar 450 MPa. Nah, sementara apabila itu di coating atau di cat atau sama orang, kita mengira itu adalah baja kanai dingin, sementara itu adalah baja mild steel. Nah, itu yang bahaya. Tentu desain tersebut pasti akan rubuh dia bangunannya. Jadi teman-teman perlu waspada. Tadi saya sudah sampaikan clue-nya. Yang dimaksud dengan baja CFS atau baja kanai dingin dalam istilah PEB Light adalah baja Hi-Ten. Itu aja yang saya mau sampaikan ya, baja Hi-Ten. Jadi beda dengan SPHC atau SS400, dia beda. Jadi materialnya berbeda. Mungkin itu tambahan saya Pak Gatot. Silakan lagi. Ya. Baik, jadi memang nanti mohon berhati-hati pada saat pemilihan material CNP yang akan digunakan. Jadi kita harus tahu, kemudian caranya adalah nanti mungkin kita bisa memintakan mail sertifikat material terhadap produsen yang mengeluarkan material tersebut. Jadi kita terhindar dari kesalahan penghitungan grade material pada saat desain bangunan untuk menghindarkan hal-hal tersebut sebetulnya.
Baik, untuk Indopulin sendiri kita menyediakan namanya ada C dan juga jet section sebagai komponen dan juga sebagai sistem bangunan. Ini beberapa foto contoh C dan jet set. Kemudian untuk ukuran dimensi profilnya sendiri kita tersedia dari C80 sampai dengan C300 dan juga kita menyediakan variasi yang lebih banyak daripada ukuran dimensi yang ada di pasaran. Biasanya di pasaran tersedia ukuran standar mulai dari C100, 150, 200, 250 sampai dengan 300. Tapi di Indopulin kita menyediakan ukuran-ukuran di antaranya ukuran tersebut. Jadi apabila di dalam desain kita memerlukan ukuran-ukuran di antara ukuran standar, kita bisa memberikan opsi pilihan sehingga dari sisi desain kita bisa lebih hemat. Jadi kita ada ukuran C80, kemudian ada ukuran C120, kemudian ada dimensi juga tingginya C140, C160, C180, kemudian ada juga ukuran non standar yaitu C220 dan juga C250. Jadi bagi pihak konsultan ataupun pihak pemakai user yang memerlukan dimensi di antara dimensi standar, kita bisa menyediakan dengan tujuan untuk lebih melakukan optimasi terhadap penggunaan material yang akan kita gunakan di dalam struktur bangunan CFS. Baik, untuk scale building teknologi sendiri sebenarnya memang ada beberapa pilihan. Yang pertama ada hot roll yang sebelah kanan bawah, kemudian biasanya juga dimodifikasi menjadi castellated. Kemudian beberapa tahun belakangan ini ada juga PEB heavy dan juga yang paling tertinggal teknologinya adalah PEB light karena memang dari sisi pengetahuan material, kemudian ketersediaan material di pasaran, kemudian cara perhitungan, cara pemasangan juga mungkin masih terbatas. Makanya di sini Indopulin hadir untuk memberikan product knowledge terhadap teman-teman kontraktor, teman-teman user, dan juga teman-teman konsultan supaya bisa memahami bagaimana material ini diproduksi, kemudian grade-nya seperti apa, kemudian cara perhitungannya, kemudian dari sisi manufaktur produksinya, terus supply ke lapangan, dan juga dari sisi instalasinya. Seperti itu. Untuk penggunaannya sendiri, CNP ini biasanya memang secara konvensional hanya digunakan untuk komponen ya, pulin ataupun GER. Padahal sebenarnya bisa menjadi building system. Nanti di belakang saya ada beberapa referensi bangunan-bangunan, terutama yang di luar negeri, sebagai inspirasi bahwa sebenarnya dari material CNP ini bisa menjadi bangunan-bangunan yang luar biasa ya. Bisa menjadi bangunan-bangunan dengan bentang yang besar, kemudian juga bisa juga dengan overhead frame ataupun bisa juga digunakan pada bangunan multi-story seperti itu. Jadi salah satu parameter ataupun salah satu value yang dipunyai oleh Indopulin adalah salah satunya adalah kecepatan produksi. Karena produksinya tidak memerlukan fabrikasi seperti hot roll yang biasa, kita bentuknya dari coil, kemudian di forming, sudah pre-pancing, kemudian panjangnya juga sudah katuleng, sehingga dari sisi produksi sangat cepat sekali. Kemudian kita juga mempunyai keunggulan dari sisi beratnya sangat ringan sekali dengan kekuatan grade material yang tinggi. Jadi kita bisa menghemat dari sisi beban fondasi, kemudian dari sisi manufacturing, dari sisi transportasi pengangkutan, juga dari sisi instalasi erection di lapangan tidak memerlukan alat berat yang terlalu besar. Kemudian yang ketiga ditandai dengan penggunaan material baja mutu tinggi sehingga bisa menghasilkan kekuatan yang tinggi seperti itu. Dengan adanya kecepatan, kemudian berat struktur yang ringan, dan juga ditunjang dengan kekuatan material yang tinggi, hasilnya akan menghasilkan bangunan yang ekonomis dari sisi waktu dan juga dari sisi biaya. Baik, kemudian selanjutnya
beberapa material karakteristik yang juga harus kita ketahui dari sisi TFS ini adalah dari sisi thickness. Jadi thickness-nya mulai dari 0,65 sampai dengan 6 mili, tapi yang standar di pasaran adalah 1 sampai dengan 3 mili. Kemudian untuk material grade itu mulai dari G300 sampai dengan G450. Untuk coatingnya sendiri, kita tersedia dari jet 120 sampai dengan jet 275 yang standar. Tapi untuk beberapa lingkungan yang korosif, kita juga bisa menyediakan material form steel ini dengan ketebalan galvanis coating yang lebih tinggi sampai dengan jet 600. Dan ini comply dengan sesuai dengan ASTM A653. Kemudian karakteristik material yang lain adalah dari sisi manufacturing, karena sudah menggunakan CNC mesin, makanya hasilnya adalah tingkat presisi yang tinggi dengan toleransi yang 0. Jadi karena memakai CNC mesin, posisi-posisi lubang, kemudian posisi-posisi lubang baut itu sudah sesuai dengan gambar, tinggal kita memasukkannya ke CNC mesin, seperti itu. Selain itu juga kita zero waste ya, karena dari sisi produksi sesuai dengan shop drawing yang sudah kita buat di software. Jadi jika panjangnya 5,75, kita tidak perlu beli material yang panjangnya 6 meter, kemudian kita potong, kemudian menghasilkan waste yang tentu saja ini menjadi pemborosan dari sisi biaya. Dan juga di lapangan pemasangannya hanya menggunakan baut-baut saja, karena di software itu sudah kita desain bahwa member material ini hanya tinggal di baut-baut. Kita sudah buatkan bracket-bracketnya, frame-nya sudah kita lengkapi dengan baut, sehingga di lapangan tidak ada perlu pengelasan lagi. Kemudian keuntungannya adalah salah satunya kita dari WF kita bisa lebih ringan 40%. Sebagai contoh, untuk 12 meter baja ringan ini beratnya hanya 72 kilo, sedangkan WF 12 meter itu beratnya hampir 256 kilo. Kita bisa bandingkan bahwa dari 12 meter baja ringan bisa diangkat dengan orang saja, 2 orang. Sementara kalau pakai WF 256 kilo, kita memerlukan alat berat untuk melakukan instalasinya. Seperti itu. Kita ulas dari sisi produksi, dari sisi fabrikasi. Fabrikasinya lebih simpel, tidak ada penggunaan pemotongan menggunakan api seperti di sistem bangunan WF. Kemudian kita juga tidak ada perlu proses-proses fit up dan juga welding. Kemudian tidak ada juga proses-proses finishing yang diakibatkan oleh pengelasan. Jadi kalau ada pengelasan, kita harus melakukan finishing lagi sebelum kemudian nanti di painting. Kemudian di bangunan sistem cold form steel atau PEB lain ini juga tidak memerlukan painting, karena dari sisi raw material sudah menggunakan foil galvanis yang sudah terproteksi oleh galvanis pada saat bentuk foil. Seperti itu. Untuk penggunaan material yang digunakan juga dari beberapa pengalaman menghitung sistem bangunan itu ada saving sekitar 30% dari sistem konvensional. Ini ada contoh beberapa bangunan yang sedang kita hitung masih proses tender. Jadi ada bangunan multi gable, bentangnya 30 meteran, ada beberapa unit, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unit. Luas total areanya di 18.000 meter persegi. Kita sudah hitung dengan beberapa pilihan, ada menggunakan sistem konvensional IWF, kemudian juga kita bandingkan dengan menghitung memakai sistem TFS, menggunakan conform steel building dengan material purlin G450. Hasilnya adalah ada penghematan dari sisi tonase yang digunakan di 30%, sedangkan secara kos bisa menghemat sampai dengan 20%.
Ini komparasi dari sisi cost saving ya, dari sisi penurunan material yang digunakan dan juga dari sisi biaya yang dikeluarkan. Ini belum menghitung penghematan dari sisi fondasi yang digunakan. Jadi dari sisi fondasi tentu saja ini akan menghemat juga. Seperti itu. Baik, untuk Indopurlin sendiri, kita menyediakan skop pekerjaannya mulai dari desain dan konsultasi. Jadi apabila Bapak Ibu hanya mempunyai skep, denah yang masih kasar, bentang berapa, kemudian panjang berapa, tinggi berapa, nanti bisa datang ke kami untuk bisa kita konsultasikan sistem bangunan mana yang lebih efektif yang akan kita gunakan untuk membangun bangunan tersebut. Jadi dari data-data yang diterima dari customer, biasanya kita membuat draft struktur modeling, jadi modeling awal untuk kita konsultasikan terhadap owner. Apakah dari beberapa opsi pilihan model yang kita buat, mana model yang mungkin lebih efektif untuk diterapkan di lapangan. Apabila salah satu model itu sudah kita setujui, kita lanjutkan ke proposal drawing untuk lebih mendetailkan modeling yang sudah kita setujui di tahap awal tersebut. Kemudian dari proposal drawing yang sudah disetujui, biasanya kita melakukan analisa struktur untuk menentukan proposal komersial yang akan kita sampaikan kepada klien. Tahap selanjutnya, apabila komersial proposal sudah sama-sama setuju, kita lanjutkan kepada tahap final desain ataupun tahap final structural modeling untuk dilakukan detail engineering design dan juga approval design for construction. Kemudian kita akan melaksanakan proses selanjutnya yaitu soft drawing untuk dibuatkan drawing sebagai dasar untuk produksi ataupun manufacturing. Dari situ setelah manufacturing selesai, kita supply dan juga kita berikan instalasi metode sehingga nanti di lapangan customer tinggal menunjuk manpower ataupun ada pihak aplikator ataupun instalator yang tinggal nanti melihat metode instalasi sehingga bisa dipasang di lapangan dengan baik. Tentu saja nanti pihak Indopurlin juga menyediakan product consultant untuk mensupervisi pemasangan atau instalasi di lapangan. Ini beberapa manufacturing facility yang kami punyai. Jadi ini ada mesin purlin. Ini lokasinya nanti di Cikarang.